Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yas'amul insanu min du'ail khair. Tidak henti-henti, tidak jemu-jemu dan bosannya manusia itu memohon kebaikan. Wa idza massahu syarru, jika manusia itu ditimpa oleh kejelekan, keburukan atau bencana malapetaka, fa ya'usun qanut, maka dia berputus asa dan hilang harapan. Surat Fussilat, surat yang ke-41, ayat 49. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, selaku hamba Allah yang dianugerahi iman, kepercayaan atau keyakinan, baik iman kepada Allah, juga iman kepada takdirnya, bahwa haram hukumnya berputus asa, hilang harapan dalam setiap situasi dan kondisi. Karena orang yang berputus asa itu adalah orang yang tidak yakin kepada rahmat Allah, bantuannya, pertolongannya, dan jalan keluar. Sementara Allah sudah janji, dan janji Allah itu pasti benar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah sendirilah yang akan memberikan solusinya, jalan keluar. Surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dan jadikan urusan yang dihadapinya kemudahan-kemudahan. Itu janji Allah. Termasuk berputus asa daripada mendapatkan ampunan Allah. La taqnatu min rahmatillah. Seberat, sebanyak, sebesar apapun dosa, walaupun mencapai tingginya awan di langit, atau sebanyak sepenuh langit, dan juga sebanyak isi bumi, tetap tidak boleh berputus asa mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Begitu kira-kira inti daripada ayat-ayat yang bertalian dengan itu. Juga termasuk tidak boleh kita berputus asa lebih-lebih ketika diambang kematian. Saat-saat mana kita akan meninggalkan dunia. Termasuk ketika kita menghadapi orang yang seperti itu. Disebutkan dalam sebuah hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis ini dinyatakan sebagai hadis sahih. Nomor 983. Bahwa suatu kali Nabi masuk menemui seorang muda. Ketika itu dia dalam keadaan ihtidar. Ihtidar adalah
keadaan di mana orang akan meninggal, akan wafat. Tanda-tanda, isyarat-isyarat bahwa dia akan wafat atau akan mati sudah nampak. Tapi dia masih bisa berbicara, bisa diajak berkata-kata. Kata Nabi kepada anak muda tadi, kaifa tajiduka? Apa yang engkau rasakan dan bagaimana keadaanmu sekarang? Kata pemuda tadi menjawab, wallahi ya Rasulullah, demi Allah, ini arju, sesungguhnya aku betul-betul mengharapkan Allah. Arjullah. Wa inni akhafu, dan aku takut sekali dosa-dosaku. Maka ketika itu Nabi berkata, faqala Rasulullah, la yajtami'ani, tidaklah berkumpul dua hal ini fi qalbi abdin, dalam hati seseorang, fi mithli hadal mautin, seperti keadaan sekarang, apa yang dialami si pemuda ini, illa a'tallahu ma yarju, melainkan Allah akan berikan apa yang dia harapkan, wa amanahu mimma yakhaf, dan Allah akan berikan perlindungan, keamanan dari apa yang ditakutinya. Daripada hadis ini dapat kita ambil faedah atau pelajaran, di mana kita juga akan mengalami itu. Tidak ada satupun kita di masjid ini yang tidak akan mengalami kematian. Ada diistilahkan namanya raja dan khauf. Raja harapan atau pengharapan, khauf ketakutan atau kekhawatiran. Dua ini, itulah sikap yang disuruh Rasulullah. Harap kepada rahmat, harap kepada ampunan, takut kepada dosa, takut kepada siksa. Kondisi dua, namanya bainar raja wal khauf, antara harap dan cemas. Dan kita disuruh untuk husnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Tidak boleh berburuk sangka. Seperti orang yang akan wafat, akan meninggal, akan mati. Jika dia membicarakan atau menyebut-nyebut keputusasaan, seperti barangkali dosa saya tidak akan Allah ampuni, ini namanya buruk sangka. Atau saya akan masuk neraka ini. Stop dia bicara itu. Itu dia sudah su'uzan kepada Allah. Ana inda zanni abdi bi, saya sesuai dengan persangkaan hambaku, kata Allah. Jika dia menduga menyangka aku tidak akan mengampuninya, bisa jadi diperturutkan tidak diampuni Allah. Jika dia menduga meyakini dia akan masuk neraka, bisa jadi masuk neraka dia. Karena sangkanya sudah buruk kepada Allah. Dia akan masuk surga dan neraka. Nah, diperturutkan. Ana inda zanni abdi bi. Saya ini sesuai dengan persangkaan hamba saya, hambaku kepadaku. Nah, ketika Nabi menemui seorang pemuda syab seorang pemuda yang diambang kematian, namanya ihtidar. Apa yang disebut ihtidar? Secara bahasa kan hadir, sudah datang tanda-tanda kematian. Suasana ketika itu sudah suasana kematian. Ada juga ulama mengatakan bahwa para malaikat-malaikat sudah berdatangan, tapi malakul maut belum. Dampingilah
Orang-orang yang seperti ini sakit-sakit, apalagi orang tua-tua kalau sudah sakit, jangan biarkan dia. Banyak sekali faedah manfaat mendampingi orang sakit, apalagi tanda-tanda kematian sudah nampak. Tidak bisa kita bergantian lah. Nah, ketika Nabi masuk menemui seorang muda ini, Nabi bertanya, kaifa tajiduka? Bagaimana keadaanmu? Apa yang kau rasakan? Jawab pemuda itu, ya Rasulullah, demi Allah, aku sangat berharap kepada Allah. Arjullah, aku sangat berharap kepada Allah. Apa yang maksud dengan arjullah? Aku mengharapkan ampunan Allah. Yani arju maghfiratallah wa thawabahu. Aku mengharapkan ampunan Allah dan pahala, ganjaran serta rahmatnya. Itu kata pemuda yang sakarat tadi. Tapi di samping itu Rasulullah, ini akhafu, sesungguhnya aku takut, khawatir, cemas tentang dosa-dosaku. yakni aku takut azab siksa lantaran dosa-dosaku. Berarti ada dua kondisi: harap kepada ampunan dan rahmat, takut kepada ikab dan siksa. Dua kondisi. Harap mendorong kita, namanya harap kabuliyah. Khawatir, cemas mengakibat kita selalu hati-hati, waspada. Tiba di surat Sajadah namanya tatajafa anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama. Mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan khauf, takut kepada tidak diterima doanya atau ikab sanksi hukumannya, wa tama, ingin sangat mendapatkan rahmatnya dan pengabulan doa. Dua kondisi. Nah, kata Rasulullah, la yajtami'ani, tidak berhimpun dua keadaan ini dalam hati seseorang. Apa itu? Harap dan takut. Arok kabuliyah, sameh kehilangan. Berkumpul ada dua sifat ini, perangai ini di hati seseorang di saat-saat kematian menjelang datang. Fi misli hadal mautin, melainkan atahullahu ma yarju, Allah akan berikan kepada orang ini apa yang diharapkannya. Kalau dia mengharapkan ampunan, Allah ampuni. Kalau dia harap rahmat Allah, Allah beri rahmat. Jika dia harap masuk surga, Allah kabulkan. Itu pentingnya harap itu. Lebih-lebih lagi penentu itu di akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu ditentukan penutupnya. Ada nanti penutupnya husnu, ada su'u. Ada orang yang dulunya bagus, baik, rajin, taat, saleh, tapi bisa jadi ujungnya dia su'u, khatimah. Kita tidak tahu. Makanya kita tidak boleh berbangga diri, ujub. Berasa kita sudah taat, sudah saleh, beribadah, sudah tangan, jangan ujub. Kita tidak tahu akhir hayat kita. Apalagi orang. Makanya kita tidak boleh memandang orang salah, dosa, sesat, masuk neraka. Dia masih hidup, belum mati. Bisa jadi terbalik. Walaupun dia sebelum ini termasuk orang jahat, ahli maksiat, berdosa, segala macam, tapi di ujung hayatnya dia dapat petunjuk, berubah dia. Atau bisa jadi kita ini
yang menganggap diri kita sudah bagaimana begini, tidak tahu kita. Jangan-jangan di akhir hayat kita terbalik kita. Tertipu, kena fitnah dunia ini. Akhirnya kita su'u. Makanya kita harus selalu hati-hati waspada dan terus berharap kepada Allah. Pentingnya kita berilmu tentang itu. Lalu kata beliau selanjutnya, wa amanahu mimma yakhafu. Allah akan amanah, memberikan keamanan, perlindungan, pemeliharaan, penjagaan daripada apa yang ditakutinya. Apa yang ditakutinya? Dosanya banyak. Dosa itu akibatnya siksa, ujungnya neraka. Karena dia saking takutnya atas dosa-dosanya, apa yang akan diterimanya berupa hukuman azab tersiksa di seberang kematian sana, Allah beri dia amanah. Allah beri dia keamanan. Apa pelajaran di kita? Teruslah kita ini beramal, melakukan kebajikan, ketaatan, ibadah. Harap kita diterima. Kalau salah, tergelincir, sesat, selagi manusia, cepat-cepat istighfar dan minta ampun. Karena tidak ada pula kita ini yang tidak bersalah dan tidak berdosa. Namanya raja, ra, jim panjang dan al hamzah raja. Kalau arju, aku mengharap. Dalam doa yang diajarkan Nabi adalah Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Itu doa-doa yang Nabi ajarkan. Lebih-lebih kepada orang yang ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, kesedihan mendalam. Allahumma rahmataka arju. La takilni ila nafsi tarfata ain. Waslih li sya'ni kullah. La ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, rahmatmu sangat aku harapkan. Arju. La takilni, janganlah engkau serahkan aku kepada diriku saja. Walaupun sekejap. Jangan biarkan aku sendirian mengambil keputusan menghadapi ini. La takilni ila nafsi tarfata ain. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah semua urusanku. Karena tiada yang berhak disembah melainkan engkau. Ini doanya. Jadi kalau ada orang yang hampir mati itu menunjukkan hal-hal keputusasaan, hilang harapannya mendapat rahmat Allah, terbayang baginya salah dan dosa kelalaiannya, tetap dikasih motivasi. Itulah gunanya kita mendampinginya. Dorong dia agar tumbuh harapannya kepada rahmat Allah, keluasan Allah, dan ampunan Allah. Itu namanya takut. Kalau dia berharap mendapat rahmat Allah, doakan, ya Allah, berikanlah apa yang diharapkannya. Bagaimana keadaanmu? Saya meskipun salah dan berdosa, tapi saya harap rahmat Allah, ampunan Allah. Doakan. Nah, ayat yang kita baca tadi, surat Fussilat, ya. La yas'amu. Fussilat surat ke-41 ayat 49. La yas'am, tidak jemu, tidak bosan, tidak penat-penat. Al-insan, manusia. Kita manusia pada umumnya. Min du'ai khair. Berdoa, memohon, meminta kepada Allah untuk hal yang baik. Artinya memohon kebaikan. Kebaikan menurutnya. Karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Maka manusia senantiasa meminta kepada Allah
apa yang baik menurutnya. Tidak henti-henti, tidak jemu-jemu, tidak bosan. Kalau tidak dikabulkan, dia patah hati, hilang semangat. Ada orang yang putus asa dalam berdoa, ada. Karena dia sudah penat meminta katanya. Putus asa, hilang harapannya. Akibatnya dia tidak berdoa lagi. Namanya isti'jal. Isti'jal salah satu penyebab doa tidak dikabulkan. Apa isti'jal? Memohon, meminta, mengadu kepada Allah 1, 2, 3 kali. Kemudian dia berpikir bahwa Allah tidak akan mengabulkan doanya. Ini bersangka. Kalau bahasa awak, panik-panik berdoa, saya mengabul, tidak. Berhenti dia berdoa. Namanya isti'jal. Lantaran sebab itu memang tidak akan dikabulkan doanya. Karena dia sudah putus asa dalam berdoa. Tidak yakin bahwa Allah pasti mengabulkannya. Di sini dikatakan berdoa itu tidak boleh penat dan lelah. Teruslah meminta, teruslah memohon, teruslah mengadu. Karena memang kita diperintah berdoa, diperintah mengadu, bermohon, meminta. Carilah waktu-waktu yang terbaik. Tempat-tempat yang memang diutamakan berdoa ketika itu. Suasana keadaan yang memang dianjurkan kita berdoa. Dan penuhilah adab-adab dalam berdoa. Kaji kemarin. Antara lain berselawat. Mudah-mudahan masih ingat. Di antara adab berdoa di samping memuji Allah, menyanjung Allah, juga berselawat. Baik di awal, di tengah ataupun di akhir, selawatlah. Selawat itu bagaikan sayap bagi burung. Sayaplah yang mengangkat burung terbang. Tiba di doa, salawat itulah yang akan mengangkat doa ke atas. Begitu kata para ulama. Berdasarkan riwayat-riwayat hadis. Ini penting berselawat. Nah, kelanjutannya, jangan putus asa. Sampai-sampai di detik-detik akan mati tidak boleh putus asa. Teruslah meminta, teruslah memohon, teruslah mengadu. Karena sifat manusia selalu minta yang baik. Tidak jemu-jemu, tidak henti-henti, tidak bosan-bosan. Kita pun dorong orang untuk terus, jangan putus asa. Yang tidak diterima oleh Allah doa itu, taubat itu adalah ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Ketika dia sudah sampai sakarat, tidak bisa lagi dia berbuat apa-apa, ketika itu dia taubat minta ampun seperti Fir'aun, tidak lagi. Sebelum nyawa sampai di kerongkongan namanya gargir, maka teruslah berharap, teruslah memohon. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Surah Az-Zumar ayat 53 salah ya. Katakanlah ya Muhammad kepada hamba-hambaku, la taqnatu, hamba-hambaku yang sudah keterlaluan, berkelebihan amat dalam melakukan kemaksiatan, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. La taqnatu, jangan kalian berputus asa. Taqnatu namanya. Daripada mendapatkan rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu saking luasnya. Luasnya tidak bertepi. Banyaknya tiada terhingga. Rahmatnya mendului marahnya. Jangan putus asa. Ini orang berdosa. Sampai-sampai ketika sakit pun, selagi nyawanya belum sampai ke kerongkongan, terus dorong dia. Lebih-lebih orang sakit lah, suruh dia tobat, istighfar. Jangan banyak juga dia berkhayal ke sana ke sini. Kalau bahasa awaknya, jangan itu je baca. Minta ampun lah, tobat lah, istighfar lah, kecil awak mengucap lah.
Ya dosa dia banyak, bahawa masuk neraka. Dan jangan baca je itu, kata bahasa awaknya. Jangan baca je itu. Barangkali nak diampunkan Tuhan dosa dia nego. Itu gunanya kita nasihati. Itu gunanya kita dampingi orang seperti itu. Dia belum mati. Detik-detik saat-saat yang berharga itu kita terus kita dorong. Dengan bahasa yang lembut, jangan marah-marah. Kerana dia akan menghadapi sesuatu yang luar biasa. Katakan kepadanya yang menggembirakan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Luas, Allah Maha Lapang. Ya ba'a kuai, jangan ba'a-ba'a je. Teruslah minta ampun. Takut, memang takut kita kepada azab dan siksa. Siapa nak takut? Makanya kondisi harus dua. Harap dan takut. Karena manusia sifatnya selalu ingin minta yang baik. La yas'am, tidak jemu, tidak bosan. Tapi salah satu sifat yang jeleknya manusia adalah idza massau syarru, apabila dia ditimpa oleh asyar, oleh kejelekan, keburukan, petaka, bencana atau bahaya, ya'usun qanut. Ini ya'usun qanut. Surat yang tadi ya, surat Fussilat. Ya'us, berputus asa, qanut, hilang harapan. Sebagusnya, sebaiknya, di samping kita terus berdoa untuk kebaikan, tetapi ketika kita mendapat bencana, jangan putus asa. Apa bedanya ya'usun qanut? Kalau ya'us adalah qat'ul amal namanya. Qat'ul amal. Putus harapan. Intifa'ut tama'. Tidak ada lagi keinginan. Namanya ya'us. Itu perangai manusia. Putus harapan, tidak ada lagi kemauannya. Patah pucuk. Patah sumangai. Namanya ya'us. Manusia-manusia seperti ini perlu motivasi. Kemudian qanut. Qaf, nun, waw dan ta. Qanut. Apa itu qanut? Qanut itu adalah keputusasaan daripada memperoleh kebaikan, kasih sayang. Kalau ya'us, hilang harapan, tidak ada lagi keinginan, itu ya'us. Kalau qanut, keputusasaan mendapat rahmat, mendapat yang baik-baik. Keduanya jika digabung, maka jadilah dia putus asa dan hilang harapan kepada yang baik. Putus asa, tidak lagi ada kemauan, keinginan. Qanut, ya'us, qanut menjadi hilang harapannya untuk mendapat yang baik-baik. Dua ini tabiat manusia ketika dia ditimpa petaka, bencana, kesusahan. Tidak boleh. La taqnatu. Kata Nabi Yaqub kepada putra-putranya, la tai'asu. Kalian jangan hilang harapan, putus keinginan, tidak ada lagi kemauan untuk mendapat rahmat Allah. Cari terus informasi setentangan Yusuf dan adiknya. Ini tercantum dalam surat Yusuf ayat 87 tu. La tai'asu. Jangan kalian hilang keinginan. Tidak ada lagi semangat. Karena feeling seorang ayah, apalagi seorang nabi kuat, anaknya masih hidup kan. Inilah dua kondisi yang kita arahkan kepada kematian. Kenapa kita arahkan kematian? Ya, itu yang paling penting. Pentingnya berhusnuzan kepada Allah sebelum ajal sampai kematian menjelang jemput. Apa itu husnuzan? Berbaik sangka.
Dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang kita baca tadi. Itu Nabi masuk menemui seorang pemuda yang hampir wafat. Apa pelajarannya? Pertama, wujubu husnizzan billahi indal maut. Wajib hukumnya berbaik sangka kepada Allah, lebih-lebih ketika menjelang kematian. Baik sangka yang tadi, harap rahmatnya, takut kepada siksanya. Yang kedua, masyru'iyah, disyariatkan untuk masuk mengunjungi atau menjenguk orang-orang yang dalam keadaan sakit parah yang diduga ajalnya akan datang. Lebih-lebih orang yang saleh, orang yang alim. Kenapa? Dia bisa beri nasihat. Dia dengan ilmunya bisa mengasih petunjuk-petunjuk, arahan-arahan, bimbingan. Karena ketika itu dia butuh hal seperti itu. Jadi disyariatkan orang yang alim, orang yang saleh, dan orang ahli ibadah. Kalau ahli ibadah lain cerita tu. Orang yang beribadah, rajin beribadah, tapi tidak alim, kadang-kadang fatwanya salah. Dia tidak pandai berfatwa, fatwa wajar. Karena orang diukurnya dengan dirinya. Saya ingatkan, orang ahli ibadah, orang dia sering mengukur orang dengan dirinya. Karena dia taat, dia saleh, dia rajin beribadah, dia bagaimana. Tapi orang alim tidak. Orang alim, orang yang berilmu. Dia tahu apa yang mesti dilakukannya. Maka orang saleh yang alim, orang alim yang saleh, disyariatkan lebih-lebih kurang dekatnya untuk mengunjungi keluarganya atau siapa saja yang sakit parah yang diduga. Feeling kita menunjukkan tak lama lain nogo. Duduklah situ. Mengasih nasihat, arahan, petunjuk. 2. Yang ketiga, yang bagi lil insani ayyarju rahmatallah wa yakhafa zunubi wa yakhafa zunubahu. Dan mestilah kita manusia ini betul-betul sangat harap, sepenuh harap kepada rahmat Allah. Takut, sepenuh takut lantaran dosa kita dengan siksa dan azabnya. Ya. Yang bagi mestilah, haruslah kita manusia ini, siapapun kita manusianya, betul-betul harap, sangat harap kepada ampunan dan rahmat Allah, takut dengan satu takutnya akibat dosa kita itu siksa dan azab. 3. Yang keempat, begitu agungnya, luhurnya rahmat Allah. Kenapa? Karena berapapun banyaknya dosa seseorang, keingkarannya, kebangkangannya, kedurhakaannya, meskipun mencapai tingginya awan di langit, sepenuh bumi, jika dia harap kepada ampunan Allah dan rahmat Allah, Allah kasih, meskipun diambang kematiannya. Kita ulang, meskipun doanya mencapai anak-anak sama awan di langit, saking banyaknya, sepenuh bumi, tapi jika orang ini betul-betul meminta ampun, istighfar, menyadari kesalahannya, walaupun ketika dia sakit-sakit, dengan keluasan rahmat Allah itu, Allah ampuni dosanya. Sebelum siksa datang, kematian tiba. Tapi kalau sudah siksa yang datang, sakitnya sakit berupa siksa misalnya,
azab atau bencana, petaka, ketika itu dia baca ya Allah, tidak lagi. Karena tobat istighfar tidak diterima lagi ketika itu. Sebelumnya dia tidak beriman. Sebelumnya dia membelakang bule ke langit. Sakit parahnya, menggigil-gigilnya. Ketika itu tobat tidak guna lagi. Karena sebelumnya dia tidak kenal dengan Allah. Ini kepada hamba-hamba Allah yang bergelimang dosa, model-model kita ini. Kita ada salat segala macam, tapi dosa kita banyak juga. Maka teruslah. Sebab rahmat Allah itu begitu agungnya, begitu luhurnya, begitu besarnya, begitu luasnya. Jadi ini menunjukkan adalah azimu rahmatillahi ta'ala, betapa agungnya rahmat Allah itu. Makanya kita larang berputus asa. Tidak boleh haram hukum berputus asa. Yang kelima, yang bagi liman hadara, mesti dan haruslah bagi siapa yang hadir di saat orang ihtidar untuk mengingatkannya kepada rahmat Allah, karunia Allah, sampai dia betul-betul mati, hatta yamuta wa huwa yuhsinu zan billah. Apa itu? Mestilah kita orang dekat bergantian menunggui orang-orang yang dalam keadaan sakit parah, orang-orang yang dalam keadaan ihtidar. Tanda-tanda feeling kita sudah mengatakan tidak lama lagi. Hadirlah. Ingatkan dia kepada rahmat Allah, karunia Allah, keluasan Allah, kasih sayang Allah. Lebih-lebih kalau dia menampakkan ucapan-ucapan keputusasaan, ingatkan dia sebelum dia nyawanya dikeluarkan, sehingga dia mati dalam keadaan husnu, ya, hatta yamuta wa huwa yuhsinu zan billah. Sehingga kalau dia mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Jadi jangan kita pula berhenti untuk mengasihnya nasihat, tetapi jangan nyinyir, jangan nyenyeh, karena orang ketika itu sedang berat penyakitnya, berbahaya. Membacakan tahlil saja kita tidak boleh nyenyeh. Namanya talqin kan? Kita hanya mengatakan kalau dia masih bisa bicara, masih sadar, kita hanya mengingatkan. Bacalah kalimah, mengucaplah itu bahasa orang awak. Bacalah la ilaha illallah, itu kita ingatkan. Kalau sudah dibacanya, ya jangan kita lagi nyenyeh, nanti marah dia. Sedangkan sakit geraman saja orang membangih juga, Pak. Itu orang hampir sakarat. Antang-antang kita orang siak, orang badangkang, eloknya orang ibadah, hari ibadah, ajalah kita memberi nasihat, tak boleh nyenyeh-nyenyeh. Dalam keadaan biasa sajalah bagi orang. Nyanyi nak apa, nyanyi nak mak, kesurau-kesurau selang. Jadi dia ngajai. Apalagi sakar. Jadi harus pula bijak kita. Kalau tidak mampu dia lagi mengucapkan, tapi dia masih hidup. Itu yang namanya talqin kan? Talqin la ilaha illallah, dibisikkan ke telinganya, harapan diikutinya. Jadi talqin itu adalah laqinu mautakum. Ajarkan atau ucapkan kepada orang yang mauta. Mauta di situ dipahami dalam syarah hadis orang yang hampir mati, bukan kepada orang mati. Orang ihtidar. Di saat dia tidak lagi bisa mengucapkan atau tidak mengucapkan, harapan terakhir kita bisikkan ke telinganya agar diikutinya ucapan kita. Karena penting sekali akhir hidup kita ini ditutup dengan la ilaha. Itu password, kunci keselamatan. Apa bedanya talqin dengan mengajarkan?
talqin dengan mengingatkan. Kalau mengingatkan dia masih sadar, masih bisa